Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat bertangkaikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Sejarah, Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia, para ahli sependapat bahwa cikal bakal bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu kuno yang dalam perkembangannya kemudian melahirkan sejumlah dialek regional dan dialek sosial yang tersebar luas di wilayah Asia Tenggara. Selain itu, bahasa Melayu yang menurut para pakar yaitu Blas 1983 dan 1984, Notover 1996, Collins 2005, berasal dari wilayah Kalimantan Barat, telah pula melahirkan dua dialek atau ragam politis, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Di samping dua ragam politis lain, yaitu bahasa Melayu di Singapura dan bahasa Melayu di Brunei Darussalam. Bukti bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu kuno adalah adanya sejumlah prasasti yang ditemukan di Pulau Sumatera, Pulau Bangka, Semenanjung, Malaya atau wilayah Malaysia sekarang, dan di Pulau Jawa. Prasasti itu ditulis dengan menggunakan huruf Pallawa, yakni aksara yang dibawa oleh orang-orang Hindu ke Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan. Pada dasarnya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan antara pedagang dari dalam Nusantara dan dari luar Nusantara. Alasan dipilihnya bahasa Melayu sebagai bahasa nasional adalah sebagai berikut. A. Bahasa Melayu telah berabad-abad lamanya dipakai sebagai bahasa perantara atau bahasa pergaulan di bidang perdagangan di seluruh wilayah Nusantara. B. Bahasa Melayu mempunyai struktur sederhana sehingga mudah dipelajari. C. Bahasa Melayu bersifat demokratis, tidak memperlihatkan adanya perbedaan tingkat bahasa berdasarkan perbedaan status sosial pemakainya, sehingga tidak menimbulkan perasaan sentimen dan perpecahan. Untuk mengikuti pertumbuhan bahasa Indonesia dari awal mula, terdapatnya faktor-faktor historis hingga sekarang. Baiklah, kita mengikuti beberapa perkembangan berikut. Yang pertama, masa prakolonial. Walaupun bukti-bukti tertulis masih kurang, dapat dipastikan bahasa yang dipakai oleh Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-6 adalah bahasa Melayu. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak lebih jelas dari berbagai perkembangan dan pertemuan peninggalan-peninggalan bersejarah. Misalnya, tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minye Tujoh, Aceh pada tahun 1380 Masehi. Prasasti kedudukan bukit di Palembang pada tahun 683. Prasasti Talang Tuo di Palembang pada tahun 684. Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686. Prasasti Karanggrahi Bangko Marangi Jambi pada tahun 688. Dalam kesusastraan Tiongkok terdapat berita-berita tentang musafir-musafir Cina yang bertahun-tahun tinggal di kota-kota Indonesia. Mereka mempergunakan bahasa penduduk asli yang disebut Ulun Saing yang belajar di Sriwijaya pada akhir abad ke-6 juga menggunakan bahasa itu. Bangsa Portugis maupun bangsa Belanda yang datang ke Indonesia mendirikan sekolah-sekolah. Mereka terbentur pada soal bahasa pengantar. Usaha-usaha untuk memakai bahasa Portugis atau bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar selalu mengalami kegagalan. Demikianlah pengakuan seorang Belanda yang bernama Den Geertz 1631. Bahasa Indonesia setelah kemerdekaan.
sehari setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 18 Agustus 1945. Dalam Undang-Undang 1945 ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara pada pasal 36 pada tanggal 19 Maret 1947 bahwa negara adalah bahasa Indonesia. Penggunaan ejaan Republik atau ejaan Swendi diresmikan menggantikan ejaan Van Effusian yang berlaku sejak tahun 1901. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Maka kedudukan bahasa Indonesia yang pertama, bahasa nasional. Kedudukan berada di atas bahasa-bahasa daerah. Hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975 menegaskan bahwa dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya leluhur bangsa Indonesia. Dengan keluhuran nilai yang dicerminkan bangsa Indonesia, kita harus bangga, menjunjung dan mempertahankan sebagai realisasi kebangsaan terhadap bahasa Indonesia. Harus memakainya tanpa ada rasa rendah diri, malu, dan acuh tak acuh. Kita harus bangga memakainya dengan memelihara dan mengembangkannya. Dengan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia merasa aman dan serasi hidupnya. Karena mereka tidak merasa bersaing dan tidak merasa lagi dijajah oleh masyarakat atau suku lain. Karena dengan adanya kenyataan bahwa dengan menggunakan bahasa Indonesia, identitas suku dan nilai-nilai sosial budaya daerah masih tercermin dalam bahasa daerah masing-masing. Kedudukan dan fungsi bahasa daerah masih tegar dan tidak bergoyah sedikit pun. Bahkan bahasa daerah diharapkan dapat memperkaya hasanah bahasa Indonesia. Yang berikutnya sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang, sosial, budaya, dan bahasanya. Dengan fungsi ini memungkinkan masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang, sosial, budaya, dan berbeda-beda bahasanya dapat menyatu dan bersatu dalam kebangsaan, cita-cita, dan nasib yang sama. Demikianlah hasil presentasi kami. Apabila ada kata-kata yang salah dan materi yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.